Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, ibu-ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di pagi hari ini kita masih diberikan limpahan nikmat berupa nikmat kesehatan sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul dalam majelis ilmu sekaligus kembali menyapa pemirsa Sinpo TV dalam acara Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Rizwanto. Ngopi yuk! Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ibu-ibu assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah dari hari demi hari, dari pagi demi pagi ini makin rame jamaahnya. Alhamdulillah, ini sampai full loh satu masjid loh. Amin. Dan ini mudah-mudahan ini menjadi ciri-ciri meningkatkan iman dari majelis taklim dan juga ibu-ibu jamaah majelis taklim semua sesuai dengan tema yang kita bahas pada pagi hari ini, yakni mukmin sejati. Kira-kira bagaimana kita bisa dikatakan sebagai mukmin sejati? Nanti akan langsung dijawab oleh Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat, alhamdulillah. Kalau jamaahnya rame, Pak Ustadznya juga makin semangat nih. Semangat pokoknya. Semangat. Dan kita akan membahas tema terkait dengan mukmin sejati. Kira-kira apa yang dimaksud dengan mukmin sejati dan apakah kita ini termasuk sebagai mukmin sejati? Nanti akan langsung dijawab oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Rizwanto. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizati wal bayan wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi min yaumina hadza ila yaumiz ziham, amma ba'du. Jamaah dan pemirsa Sinpo TV dan ibu-ibu yang hadir pada pagi ini semoga selalu sehat afiat, terus semangat dan bahagia. Mas Arif sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Obrolan kita pagi ini tentang mukmin sejati, mukmin yang hebat, bukan mukmin yang mukminan, bukan mukmin yang abal-abal KW. Nah, mukmin yang sejati itu yang seperti apa? Kita bisa lihat dalam Al-Quran yang dibacakan oleh Qari tadi di awal atau di opening acara kita ngopi ini. Qad aflahal mu'minun, surah Al-Mu'minun.
Qad sungguh aflaha, meraih kesuksesan al-mu'minuna, orang-orang yang mukmin alias yang mukmin sejati. Apa itu mukmin sejati? Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bukan sahun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang mukmin sejati itu ciri utamanya adalah mereka yang dalam sholatnya khashi'un. Apa itu khashi'un? Khusyuk. Selama ini kita kalau sholat gimana, Bu? Wong kadang itu kita mau sholat nyari barang nggak ketemu, giliran pas sholat inget ya. Kok sama sama saya? Wallahu a'lam. Lah, kenapa sholat menjadi patokan utama? Karena memang awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang menjadi patokan ukuran nanti kita dihisab pertama ya sholat. Kalau sholatnya baik maka semuanya ikut baik. Kalau sholatnya rusak maka ikut rusak. Maka panggilan untuk sholat, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Ayo sholat, ayo meraih sukses menjadi mukmin yang sejati. Maka mukmin sejati yang pertama adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ntar sahun lagi, apalannya sahun doang sih. Kalau sahun itu malah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Berarti kebalikannya. Khasyi'un itu orang yang serius dalam sholat. Orang yang konsentrasi dalam sholat. Bukan berarti orang sholat khusyuk itu enggak ingat apa-apa loh. Bahaya malah kalau enggak ingat apa-apa. Lah kalau sholat enggak ingat apa-apa, rokaatnya lupa. Bacaannya lupa. Lah iya kalau sujud itu juga bangun-bangun. Khusyuk itu bukan begitu. Kemudian yang kedua, wa'alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang mukmin sejati itu orang yang sudah bisa meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat untuk dia. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu kan sering melakukan sesuatu yang enggak ada manfaatnya sama sekali. Ya kalau memang ada manfaatnya, monggo. Manfaat untuk akhirat kita maupun untuk keduniaan kita. Karena dari setiap detik, setiap menit, setiap jam dalam kehidupan kita 24 jam ini nanti akan ada pertanggung jawabannya. Summalatus alunna apal. Luar biasa memang. Lah, orang mukmin itu orang yang sudah bisa meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat. Lah, kita kan udah dewasa. Kita kan udah tahu ini manfaat apa enggak. Ini berguna apa enggak untuk dunianya saya atau untuk akhiratnya saya. Kalau memang tidak manfaat, tinggalin. Apakah hiburan enggak boleh? Boleh. Wong hiburan itu juga ada manfaatnya. Refresh otak yang mumet. Ngurusin urusan yang enggak beres-beres, ya refresh perlu, berarti ya ada manfaatnya. Lah kita ini kan sudah bisa memilah dan memilih mana yang manfaat, mana yang tidak. Insya Allah nanti dilanjut, masih punya utang Mas Arief. Orang dua lagi tanda seorang mukmin sejati. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, nanti akan kita lanjutkan lagi obrolannya dan juga tadi materinya masih ada yang kurang, kita akan lanjutkan lagi di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk! Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk! Pak Ustadz, sebelum kita melanjutkan tadi katanya ada yang belum selesai, tapi kita tahan dulu karena kita akan berikan kesempatan bagi ibu-ibu yang ingin bertanya. Tadi ibu-ibu udah gak sabar pengen bertanya. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, nama saya Ibu Purwati dari Bekasi. Bagaimana cara agar sholat
kita bisa khusyuk? Terima kasih, mohon jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar sholat kita bisa khusyuk, Pak Ustadz? Selanjutnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri dari Bekasi, Pak, mau bertanya. Apa beda antara mukmin, muslim dan muttaqin? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan, terima kasih ibu-ibu yang sudah bertanya. Ini akan langsung dijawab oleh Pak Ustadz. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Dua pertanyaan, bagaimana caranya sholat bisa khusyuk. Yang kedua, beda antara muslim, mukmin dan muttaqin. Ini pertanyaan kedua yang dijawab dulu. Muslim itu orang asal dia sudah bersyahadat maka disebut muslim. Asal dia udah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia sudah disebut muslim. Lah kita ini, kita kan udah turunan. Bapak emak muslim, lahir ya ikut muslim, otomatis muslim. Apakah dia udah masuk mukmin? Belum tentu. Muttaqin? Belum tentu. Muslim ini level paling bawah. Kemudian naik level atas, nah atasnya lagi. Namanya mukmin. Mukmin itu orang yang percaya. Orang yang percaya bahwa Tuhan kita Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, malaikat, makhluk Allah, kitab suci Allah dan seterusnya. Itu mukmin. Level yang atasnya lagi namanya muttaqin. Nah ini nanti yang kita bahas itu. Muttaqin itu orang yang muslim, iya. Kemudian percaya, iya. Setelah ia muslim, percaya, kemudian mengamalkan apa yang dipercayai, apa yang diyakini, itu baru namanya muttaqin. Nah yang tema obrolan kita pagi ini yaitu muttaqin. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana supaya sholat khusyuk? Mas Arif kalau sholat gimana Mas Arif? Ya gitu Pak Ustadz. Ya gitu. Jawaban gitu itu kan meragukan. Ya. Kalau ibu-ibu apa begono? Kita sama-sama belajar Bu. Untuk khusyuk itu bukan perkara mudah. Teori kadang kita kuasai, teorinya diantaranya sempurnakan wudhu, wudhunya jangan sembrono, jangan asal yang penting epek basah udah. Yang hati-hati itu ini loh, sering ketinggal. Atau kadang mohon maaf kaki itu minimal sampai batas mata kaki. Ini kadang cuman bagian depannya doang, epek. Wah, wes. Yang pertama sempurnakan wudhu, yang kedua tidak terburu-buru. Problemnya kalau taraweh ini ya, imamnya mau tartil, mau lama diteriakin dari belakang, Shallu ala Muhammad. Langsung imamnya tancap gas, bet. Yang ketiga, jangan sampai sholat sambil menahan hadas. Kalau memang pengen keluar, keluarin, jangan ditahan. Kalau ditahan, yakin konsentrasi, bubar. Iya kan apa tuh? Mau nanggung mau enggak, kalau memang kerasa ada hadas mau keluar, keluarin. Kecuali kalau memang waktunya udah mepet. Ibu sholat asar 5:30. Lah umpama kok. Lah iya entah dari mana, wallahu alam ya enggak tahu, sholat asar 5:30. Lah nanti kalau ngulang wudhu lagi waktunya udah lewat, ya wis kalau memang kuat dipertahan. Tapi kalau enggak kuat jangan sampai sholat sambil nahan hadas, apalagi sampai keringatnya keluar segede jagung-jagung. Selanjutnya yang keberapa tahu yang nulis? Ada yang nulis enggak? Nomor berapa? 3. Usahakan sekuat mungkin pandangan mata di satu titik tempat kita sujud.
Misalnya ini satu titik apa gitu, nanti yang rencana ini nempel di situ, pandangan mata jangan sampai bergeser dari situ, kecuali nanti ketika tahiyat. Ketika tahiyat ketika asyhadu alla ilaha illallah, memang pandangan mata bergeser ke telunjuk. Tapi selain itu pandangan mata fokus ke satu titik. Hatta sehingga kita sujud sekalipun jangan merem. Makruh hukumnya sholat sambil merem. Terus pokoknya ketika sujud tetap melek. Bahkan Mas Arif, saya pernah nonton tayangan, wallahu alam ya, saya belum cross check. Salah satu yang mohon maaf, yang kayak saya kan karena udah umur kekurangan pandangan mata. Untuk mempertahankan kekuatan pandangan mata, itu salah satunya fokus di satu titik ketika sholat. Mulai dari Allahu Akbar pas tangan udah plek, ini mata satu titik situ. Sampai nanti tahiyat ketika illallah baru berpindah ke telunjuk. Ini salah satu ikhtiar kita untuk bisa konsentrasi dalam. Lah kalau sholat kok pandangan ke depan, apalagi kita di barisan kedua, ketiga, keempat, wes. Apalagi kita laki-laki ya, kadang di depan kita sholat pakai kaos dari hadiah toko material. Ada bacaannya. Apalagi kadang musim pemilu, pakai kaos partai Marif Sarip ya. Kebetulan yang lawannya ini lawan politik. Kita di belakangnya punya pilihan beda. Dalam sholat. Maka usahakan sholat madhep ke. Kadang yang ibu-ibu pakai mukena sih lebih mending daripada laki ya. Putih semua, cuman kan kadang ada mereknya di sini. Lah iya, kalau enggak kadang mukena ada tulisannya. Mengenang 40 hari Ibu Hajah. Oh, saya pernah ngeliat. Maka latihan sholat khusyuk pandangan ke bawah. Usahakan. Kemudian konsentrasi dalam bacaan. Apa yang kita baca itu. Makanya supaya bisa konsentrasi jangan buru-buru. Ini sholatnya ya Allah. Apalagi sholat sambil nungguin paket Bu ya. Paket. Nah makanya lo kalau kayak gitu lo sholatnya dibatalin apa dikebut. Ya Allah. Kemudian yang selanjutnya, anggaplah sholat yang kita lakukan saat itu adalah sholat terakhir. Anggaplah sholat terakhir, maka kita akan bersemangat dalam sholat itu. Mas Arif, dulu saya masih bujangan kan sering kalau kerja naik angkot, naik bis. Kadang itu teriakan kondektur, ayo terakhir. Begitu dengar terakhir, kita kan semangat ngejar bis itu karena takutnya udah gak ada bis lagi. Padahal begitu kita naik bis, belakangnya masih berderet. Taktik gitu. Lah, menganggap ini sholat terakhir, maka itu yang terjadi insya Allah semangat kita sholat. Insya Allah kita bersama-sama latihan untuk sholat khusyuk. Latihan, biar enggak kalau ditanya ya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo dilanjut Mas Arif. Terima kasih Pak Ustadz, mudah-mudahan terjawab apa yang ditanyakan oleh ibu-ibu tadi dan juga yang menjadi kekhawatiran kita semua ya Pak Ustadz ya. Dan kita akan lanjutkan lagi obrolan kita Pak Ustadz usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Rizwanto. Ngopi yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Rizwanto. Ngopi yuk. Pak Ustadz, kalau nggak salah tadi di segmen 1 kita masih punya utang, ada yang belum tersampaikan tadi, kita akan lanjutkan lagi materi yang belum tersampaikan sekaligus kita akan, Pak Ustadz nanti akan menyampaikan konklusi ataupun kesimpulan dari materi yang kita bahas di pagi hari ini, yakni mukmin yang sejati. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa karakter seorang mukmin yang sejati ditunjukkan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 6. Qad aflahal mu'minun, sungguh meraih sukses orang-orang yang mukminun, mukmin sejati.
Siapa itu? Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk di dalam salatnya. Yang kedua, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang yang sudah bisa memilih dan berani meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat untuk dirinya, baik manfaat untuk keduniaannya maupun untuk akhiratnya. Yang ketiga, karakter seorang mukmin sejati, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka orang-orang yang menunaikan zakat. Ayat ini kalau dimaknai tekstual adalah orang yang membayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Kalau zakat fitrah insya Allah asal Ramadan udah menjelang akhir, luar biasa. Kadang sholat enggak, puasa enggak, kalau zakat yo zakat. Ya tapi masih bagus ya, di antara rukun Islam yang 5 masih ada yang dijalani. Masih bagus daripada, hitungannya daripada. Yang kedua ada zakat mal, yaitu zakat harta benda kita. Ini terkadang di masyarakat kita asal menjelang Idul Fitri datang ke masjid, ke musola bawa uang 500.000. Pak panitia, ini zakat mal saya. Zakat mal itu enggak seperti itu. Zakat mal itu adalah dari sekian harta, dari jenis-jenis harta yang kita punya, kalau sudah memenuhi syarat dan ketentuan baru terkena zakat mal. Misalnya satu nisab itu ukuran minimal. Kalau dikonversi ke emas gram, emas itu kurang lebih 80 gram. Kalau Mas Arif berapa gram? Kalau kurang dari itu maka tidak terkena zakat. Bahkan dalam mazhab Syafi'i harta yang kita zakati itu termasuk emas, itu adalah yang untuk invest, tapi kalau untuk dipakai enggak kena zakat. Misalnya ibu punya emas, sini 1 on, sini 1 on, sampai kupingnya dewer, itu enggak kena. Tapi kalau tujuan belinya memang untuk investasi, lebih dari 80 kena zakat. Kemudian zakat itu kalau sudah haul itu 1 tahun, 1 tahun kepemilikan. Misalnya belinya tanggal 1 Januari, maka nanti akan kena zakat 1 Januari tahun depan. Kalau baru dapat hari ini, misalnya pulang dari sini ke Sandung, gludak, wah kuning, kuning, emas kirainnya. Nah, mukmin sejati itu kalau tekstualnya dalam ayat ini adalah zakat, kontekstualnya adalah mukmin yang mau berbagi, orang yang enggak pelit. Orang yang enggak begini loh. Orang pelit kan simbolnya begini ya. Nah, kemudian yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang mukmin sejati itu orang yang menjaga kehormatannya, apalagi seorang istri. Ya suami ya sama. Ini bukan hanya untuk istri doang, yang menjaga kehormatan, entah ia sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri. Seorang istri yang di rumah haram hukumnya menerima tamu laki-laki yang bukan mahram. Haram hukumnya. Ya mungkin kalau itu dilanggar pertama ya tamu, tapi lama-lama kan jadi tamunya tamu. Bahaya. Orang yang bisa menjaga kehormatan itulah di antara 4 karakter mukmin sesuai dengan surah Al-Mu'minun. Salatnya, bisa meninggalkan yang tidak manfaat, zakatnya, kemudian yang keempat menjaga kehormatannya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Mas Arif. Terima kasih Pak Ustadz atas materi dan juga ilmunya. Mudah-mudahan bisa diamalkan dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam ciri-ciri dari mukmin sejati. Kalaupun belum, kita termasuk ke dalam yang selalu berusaha untuk menjadi mukmin sejati. Amin, amin ya robbal alamin. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih juga untuk ibu-ibu jamaah yang sudah hadir dan juga pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kita dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Rizwanto setiap hari jam 5 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu